Kalian harus berbangga jika berasal dari kota-kota ini, sebab kota-kota ini ternyata sudah ada sebelum Indonesia ini berdiri. Inilah 10 kota tertua di Indonesia. Indonesia memang terkenal mempunyai sejarah panjang sebelum memperoleh kemerdekaan yang saat ini dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kalian semua pastinya sudah tahu, jika Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945. Namun, jauh sebelum Indonesia merdeka, ternyata berbagai wilayah dan daerah di Indonesia itu sudah ada dan berdiri terlebih dahulu. Beberapa kota yang ada di Indonesia memang kebanyakan mempunyai usia yang jauh lebih tua jika dibandingkan usia Indonesia ini sendiri. Bahkan, ada beberapa kota yang sudah berusia ribuan tahun, dan menjadi pusat pemerintahan kerajaan pada masa lalu. Lalu di mana saja kota tertua di Indonesia ini? Ayo tonton video ini sampai selesai. Siapa tahu salah satu kota ini adalah kota kalian. Di nomor 10, sebagai kota tertua di Indonesia, ada Kota Padang, yang ada di Sumatera Barat. Selain sebagai salah satu kota terbesar di Sumatera, Kota Padang ternyata juga masuk ke dalam daftar kota tertua di Indonesia. Dan hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1669. Jika ingin mengetahui sejarah Kota Padang, kalian harus mengenal terlebih dahulu sejarah Minangkabau, yaitu kira-kira sekitar abad ke-15 pada masa kerajaan Minangkabau, yang dipimpin oleh Raja Aditya Warman. Pada saat itu, Kota Padang merupakan permukiman para nelayan, dan berdasarkan Tambo Minangkabau, Kota Padang disebut dengan daerah rantau. Sebab, Kota Padang adalah daerah persinggahan bagi orang-orang sebelum bertolak ke Aceh. Dan sebelum abad ke-17, Kota Padang juga dianggap tidak begitu penting bagi kerajaan Minangkabau, karena hanya dianggap sebagai daerah rantau. Di nomor 9, ada Kota Tegal, yang ada di Jawa Tengah. Kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa ini, ternyata juga masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia, di mana awalnya kota ini adalah sebuah desa yang bernama Tetegual, yang pada tahun 1530, telah memperlihatkan kemajuannya dan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pemalang, yang mengakui terah kerajaan Pajang. Nama Tetegual, dahulu diberikan oleh pelaut Portugis yang bernama Tome Pires, yang pernah singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an. Konon, kata Tetegual berarti tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Namun asal-muasal lain menyebutkan, jika desa Cikal Bakal Kota Tegal dibangun oleh Ki Gede Sebayu. Penobatan Sebayu sebagai pemimpin tertinggi dilakukan bersamaan dengan festival tradisional, yakni setelah panen besar pada tanggal 12 April tahun 1580, yang sekaligus dijadikan sebagai hari jadi Kota Tegal. Di nomor 8, ada Kota Ambon, yang ada di Maluku. Selanjutnya, sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, ada Kota Ambon yang ada di Provinsi Maluku. Sejarah cikal bakal adanya Kota Ambon dimulai pada tahun 1575, saat benteng Portugis yang bernama Benteng Kota Laha atau Verangi telah dibangun di pantai Honipopu. Dalam proses pembangunannya, masyarakat pekerja Portugis juga mendirikan perkampungan yang disebut Soa, yakni kesatuan kekerabatan dari beberapa keluarga. Di antaranya ialah Soa Kilang, Ema, Soya, Hatife, Silale, Urimesing, dan sebagainya. Dan kelompok masyarakat inilah yang menjadi cikal bakal Kota Ambon. Dan tahun 1575, ditetapkan sebagai tahun lahirnya Kota Ambon ini. Di nomor 7, ada Kota Baubau, yang ada di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada Kota Baubau, yang juga masuk ke dalam daftar kota tertua di Indonesia. Kota Baubau, yang juga mendapat julukan Bumi Seribu Benteng ini, ternyata sudah ada sejak 17 Oktober 1541. Bahkan, pada sekitar abad ke-15, Kota Baubau juga diyakini sebagai pusat kerajaan Buton, dan hingga kini, jejak peninggalan sejarahnya pun masih ada, dan kini dijadikan sebagai objek wisata, yakni wisata kompleks keraton kerajaan Buton. Di nomor 6, ada Kota Surabaya, yang ada di Jawa Timur. Terkenal juga sebagai kota pahlawan karena aksi heroik para pahlawan melawan para penjajah dahulu, dan sejak awal berdirinya di tahun 1293 Masehi,
kota ini memang benar-benar sudah erat kaitannya dengan nilai kepahlawanan. Nilai heroisme itu terlihat dari peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Han pada tahun 1293. Dan selain itu, bukti lainnya jika kota Surabaya sudah ada sebelum zaman kolonial adalah dengan adanya prasasti Trowulan I yang berangkat tahun 1358 Masehi.